Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran bab 2 yaitu tentang peta dan perpetaan. Semangat ya anak-anak. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa itu pengertian peta. Pengertian peta adalah gambaran muka bumi atau sebagian area muka bumi pada sebuah bidang datar dua dimensional yang dituangkan menggunakan berbagai simbol dengan satu sistem proyeksi tertentu. Nah, di sini anak-anak ada fungsi peta ya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, penampilan data spesial. Yang kedua, penyimpanan data spesial. Yang ketiga, pengindeks informasi spesial. Dan yang keempat, alat analisis spasial. Selanjutnya kita bahas tentang jenis peta. Nah, di sini yang pertama yaitu peta umum. Apa itu peta umum? Yaitu memuat informasi dan fenomena umum di muka bumi. Biasanya peta umum ini buat batas administrasi, nama wilayah, jalan, sungai, dan tinggi tempat. Selanjutnya, yang kedua yaitu peta tematik. Biasanya memuat informasi khusus yang mencakup tema-tema tertentu, yaitu ada kepadatan penduduk, produktivitas, pertanian, jenis tanah, dan intensitas hujan. Selanjutnya anak-anak sesudah fungsi peta ada juga dengan komponen peta. Nah, di sini komponen peta itu yang pertama ada judul, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada simbol, yang keempat ada legenda peta, yang kelima ada orientasi arah peta, dan yang keenam ada grid koordinat peta. Yang ketujuh yaitu ada pembuat dan tahun pembuatan, dan yang kedelapan ada insert peta, yang kesembilan yaitu ada referensi peta. Nah, selanjutnya anak-anak ketika kita akan membuat peta, yang pertama kita akan menentukan dulu judul. Nah, di judul di sana kita harus ada yang pertama harus mengandung informasi, yang kedua pokok sebuah peta, yang ketiga sebagai identitas peta, dan yang keempat harus singkat, jelas, mudah terbaca. Nah, yang kedua anak-anak, sesudah menentukan judul, kita harus menentukan juga skalanya. Biasanya di skala ini ada perbandingan jarak di peta dengan di muka bumi yang sebenarnya. Nah, yang pertama itu ada skala peta angka, ada skala grafis, dan ada skala verbal. Selanjutnya, sudah menentukan skala, kita menentukan simbol. Nah, simbol di peta ini banyak ya. Di sini Ibu cuma menjelaskan 3 aja. Yang pertama ada simbol titik, yang kedua ada simbol garis, dan yang ketiga ada simbol area. Selanjutnya yaitu legenda. Nah, di sini di legenda keterangannya yang menjelaskan informasi dari simbol-simbol yang ada dalam peta yang mengandung informasi kualitatif atau informasi kuantitatif. Nah, dan selanjutnya terdiri dari judul, subjudul, simbol, dan keterangan peta. Nah, di sini ada contoh simbol untuk keterangan. Biasanya ada simbol sungai, gunung, danau, dan rawa. Selanjutnya yaitu ada orientasi arah. Apa itu orientasi arah? Biasanya simbol piktorial yang digunakan sebagai acuan arah pada peta. Nah, biasanya mengandung yang pertama ada dapat menggunakan simbol piktorial atau vektor, dan yang kedua pada umumnya menempatkan posisi atas sebagai arah utama peta. Selanjutnya grade koordinat, yaitu berupa garis imajiner yang melintang atas bawah dan kiri kanan pada peta yang digunakan sebagai penentu lokasi. Yang pertama, koordinat terdapat di sepanjang tepi peta. Yang kedua, satuan koordinat tergantung pada sistem proyeksi yang digunakan. Yang ketiga, grade nampak sebagai garis lurus pada peta skala besar dan garis lengkung pada skala kecil. Selanjutnya yaitu pembuat dan tahun pembuat. Nah, di dalam peta itu kita harus ada petunjuk siapa yang mengeluarkan atau membuat peta serta tahun pembuat petanya.
Agar apa? Yang pertama, menjamin kesahihan informasi dalam peta, dan yang kedua untuk menunjukkan saat peta pembuatan. Nah, selanjutnya yaitu insert ini referensi lokasi geografis peta dalam skala yang lebih kecil. Dan terakhir yaitu tentang referensi ya, referensi lokasi geografis peta dalam skala yang lebih kecil. Yang pertama yaitu sering disebut sebagai sumber, yang kedua berfungsi untuk menunjukkan sumber data yang digunakan untuk pembuatan, dan yang ketiga dapat berupa peta dasar, data citra, satelit, atau hasil pengolahan data statistik. Alhamdulillah pemaparan materi dari Ibu selesai. Semoga kalian lebih paham lagi apa itu tentang pembuatan peta dan pemetaan, dan